Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar OBI hari ini atau chapter 5 ini membahas mengenai kepribadian dan values. Nah, yang menarik nanti di akhir chapter ini kita juga akan mencocokkan ya personality dan values dari karyawan cocok dengan perusahaan. Nah, maka Anda ya yang melamar pekerjaan ya jangan patah semangat ya, karena kalau nanti Anda beberapa kali dites tidak diterima, bukan berarti Anda tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai kompetensi apapun, tidak. Tetapi kadang memang perusahaan akan mencari ya orang-orang dengan tipe personality dan values yang cocok dengan perusahaan. Namanya nanti adalah person job fit, atau ada juga person organization fit. Ada juga mengatakan person job organization and environment fit ya, jadi fitness yang dicari. Nah, bagaimana mencari yang cocok? Banyak sekali tes personality yang bisa dilalui ya. Tentunya saya dulu juga punya pengalaman ya, untuk calon pimpinan BRI ya, mereka diminta untuk menggambar apa, rumah, pohon yang berkayu dan juga orang, lalu diminta cerita itu apa ya. Nah, di situ tentu nggak ada jawaban yang salah ya, semua jawaban akan mengarah pada siapa Anda, dan pensilnya tentunya pensil yang HB ya, yang bisa melihat guratan-guratan dari pensil itu menunjukkan siapa Anda, dan itu tentu tidak bisa dipelajari ya, karena saya juga pernah melalui tes itu dan kok hasil analisisnya cocok gitu ya. Nah, itu memang dianalisis oleh ahli. Oke, lalu seperti biasa di learning objektif Anda bisa baca seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tes itu bisa dengan MBTI, Myers-Briggs Type Indicators ya, itu, atau juga the Big Five Models. Jadi kita bisa melihat kategori orang ini masuk di mana ya, sehingga itu cocok atau tidak. Ya, secara awam saja kalau Anda menemui customer service tentu adalah orang yang ramah, orang yang punya ya keahlian dalam komunikasi secara terbuka ya, karena dia kan bagian CS ya, walaupun sekarang pandemi tetapi tetap saja bank itu tetap buka ya, hanya mungkin dibatasi. Nah, orang-orang yang di CS ini orangnya harus ekstrovert seperti itu, harus bisa komunikasi dengan baik. Nah, kalau nilai Anda juga punya ya nilai-nilai namanya terminal dan instrumental. Akhir dari hidup Anda pengen apa? Happy ya, bagaimana happy itu bisa dicapai ya, salah satunya misalnya saya harus menjadi pekerja yang keras, itu adalah values di situ ya. Oke, lanjut bahwa defining personality. Jadi personality itu adalah konsep dinamik yang menggambarkan pertumbuhan dan pengembangan seseorang ya, keseluruhan sistem psikologi ya, dan sum total of which in which an individual reacts to and interacts with others. Jadi itu bisa ditunjukkan ya bagaimana saya berinteraksi dengan orang ya, bereaksi terhadap sesuatu dan terhadap seseorang, berinteraksi dengan seseorang. Bagaimana mengukur di situ ya, how to measure personality ya. Saya kira ini nanti bisa dialami ketika seseorang itu akan di-hire ya. Jadi dia membantu seseorang bisa memprediksi siapa Anda dan siapa yang the best for a job di situ ya. Lalu personality dari mana? Tentu ada yang mengatakan dari turunan, hereditary, atau dari environment, dilahirkan atau dari environment. Jadi ketika lingkungan saya mengajak banyak ngomong ya, tentu mungkin sejak kecil saya pun juga biasa ngomong. Itu. Jadi yang menarik adalah pendidikan keluarga ya, inti itu adalah ya, itu menunjukkan ya nanti siapa Anda ya di situ. Jadi ada satu kasus ya, bayi nggak bisa ngomong itu karena memang lingkungannya nggak pernah bukan bayi sih, balita ya, balita itu nggak bisa ngomong karena lingkungannya nggak pernah berbicara dengan dengan lancar di situ, sehingga dia perlu ditreatment ya. Oke, jadi tadi hereditary, kemudian ya seseorang itu malu, agresif, atau malas, atau ambisius. Nah, these are personality traits ya. Kemudian bisa dites melalui yang namanya MBTI, apakah dia extrovert, introvert, sensing or intuitive, thinking or feeling, dan perceiving or judging ya. Jadi kalau orang visionaris berarti masuk di situ IN
GTs, are visionaries ya. Jadi ada apa namanya intuitifnya, kemudian ada T-nya apa di situ, thinking ya, dan mungkin ada judging di situ ya. Jadi kalau ESTJ itu organize, ENTP itu conceptualize. Lalu ini pembagiannya ya, apakah itu extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, atau openness to experience. Itu orangnya seperti apa sih gitu ya, apakah stabil secara emosi ketika pada saat pandemi seperti ini ya, orang berita terus menerus berita duka, ada yang bahkan dia sendiri mengalami dalam arti orang tuanya, ibunya, atau bapaknya, adiknya, kakaknya itu. Jadi ada orang tua, ada anak yang juga sekarang itu yatim piatu, ini kan aduh benar-benar ini membentuk emosi kita, membentuk personality kita itu ya, dan makanya sekarang sedang dicari cara pemerintah untuk bisa membiayai mereka itu ya, karena mereka kehilangan semuanya, ayah, ibunya, saudara-saudara kandungnya. Ya ini, lalu traits that matters most of business success at buyout companies, ini contohnya ya, apakah persistency, orangnya efisiensi, analytical skills, setting high standards. Kurang penting apa? Entusiasme mungkin nggak penting, listening skill mungkin nggak penting ya. Dan ini juga ada relevansinya, big five traits, relevansinya what does it affect. Ya misalnya emotional stability itu terkait dengan higher job and life satisfaction itu nantinya. Kemudian yang menarik lagi di sini conscientiousness ya, greater effort and persistent, lalu higher performance. Jadi yang terkait dengan performance ternyata banyak sekali ya, ada extraversion, ada agreeableness ya, semua terkait dengan kinerja ya. Nah lalu ada sisi gelap yang lain ya, dark triad Machiavellianism. Jadi di sini bahwa orang itu ada hitam dan putih, yin and yang begitu ya. Di situ yang namanya Machiavellisme itu pengen orang itu pengen dalam kendali dia ya, dan dalam kekuasaan dia ya, dan mungkin diarahkan ke hal yang tidak ada sisi yang tidak putih gitu ya. Nah narsisme itu orang pengen dikagumi ya, jadi pengen dia merasa bisa memberikan daya tarik yang baik, walaupun itu ya mungkin seperti sekarang ini ya, banyak foto bertebaran itu katanya narsis ya, itu pengen diakui, dipuji, ya itu. Nah psikopat lah itu mengerikan lagi ya, dia tidak merasa bahwa dia ini ya bisa menyebabkan orang, dia kurang merasa bahwa orang lain itu dijahati oleh dia, tapi dia tidak merasa bersalah, mungkin dibunuh diam saja itu ya, karena ya itu tadi psikopat. Jadi tidak ada guilty feeling bagi dia ketika ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan misalnya sampai parah adalah meninggal dunia seseorang ya. Nah ada lagi yang di situ study dark side itu antisocial people first ya, antisocial people, kemudian borderline, orang yang diambang ya, bahwa dia itu kurang self esteem dan high uncertainty. Jadi beberapa orang di sini perlu kita waspadai ya. Ada lagi schizotypal, eccentric orangnya, disorganized, ada obsessive compulsive people, ada avoidant individuals ya. Nah lalu yang lain-lain bisa kita pelajari adalah core self evaluation, self monitoring. Nah orang yang self monitoringnya tinggi, dia akan paham bahwa kondisi saat itu, misalnya kondisi sedih, dia juga ikut sedih gitu ya. Nah proactive personality juga ya, orang yang ini cocok untuk entrepreneur ya. Dan kemudian kalau situation strength theory indicate bahwa translate bahwa perilaku itu depend on gitu ya, pada strength of situations ya, bahwa ada norma ya, kemudian standar ya, bagaimana dia harus melakukan perilaku yang tepat ya. Jadi clarity, consistency, constraint, konsekuensi. Jadi dia paham sekali bahwa pada saat tertentu dia harus memiliki ya apa sih gitu ya yang tepat dia lakukan ya. Oke, lalu values ini bisa kita lihat ada instrumental, ada terminal, seperti yang saya tadi katakan. Nilai-nilai saya ini adalah ini loh, sekarang saya pengen orang yang saya pengen bahagia gitu ya. Nah bahagia itu dilalui dengan apa? Yaitu bekerja keras. Saya ingin sejahtera. Ya, itu adalah terminalnya. Instrumentalnya apa? Berarti saya harus kerja keras. Saya harus jujur.
Ya, saya harus berhubungan dengan baik dengan orang, seperti itu. Nah, ini terminal itu desirable end state of existence, lalu instrumental caranya kita mencapai itu, ya. Nah, ini tentu ya terkait dengan usia, kelahiran ya. Saya masuk di boomers ya, tahun 50-70 ya. Saya ingin apa? Work value saya success, achievement, ambition, dislike, authority, ya loyalty to karir. Nah, bagaimana kalau millennials? Ternyata dia confidence, pengen financial success, self reliant but team oriented, loyalty to both self and relationship. Jadi berbeda penanganannya orang yang baby boomers, Xers dan millennials. Nah, ini yang tadi di awal sudah saya katakan bahwa perusahaan mencari person yang cocok dengan pekerjaannya dan orang yang cocok dengan organisasinya. Oke, saya kira ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan di sini, dan bagaimana Hofstede di situ juga memperkenalkan hal itu, dan Globe. Nah, lalu bagaimana implication for manager, silakan Anda bisa baca di akhir PowerPoint ini. Ya, jadi sekali lagi sebagai seorang manajer dia berperilaku sebagai orang SDM, ya, mencocokkan tadi personality and values di pekerjaan itu. Saya kira ada cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.